seluruh Dewan Guru dari Dayang Babulu, dari Dayang Darul dari Dayang Kedapang, dan Dayang yang ada di sekitar Dayang Darul Arafah yang telah berhadir, Mbak komplek Dayang yang berbahagia. Yang terhormat kepada PJC Gampung Jamuan, kepada Tengku Imusi, kepada Tengku Imun Gampung, Tuhaput, Ketua Pemuda yang ikut serta dalam membantu penitia sehingga acara malamnya terlaksana dengan baik. Yang terhormat kepada seluruh tamu undangan yang telah berhadir, mijak penuhi undangan kamu mbak malamnya. Tak lupa pula kepada santriwan, santriwati, kepada umi kamu yang kadung tempat yang mulia. Untuk tersingkat waktu, marilah kita tamang dalam tertib acara dakwah Islamiyah dalam rangka memperingati bulan lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bertetapan 11 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, 24 Januari 2021. Protokol oleh Tengku Hasanuddin. Dilanjutkan dengan yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh guru kita bersama Tengku Anwar Sulaiman. Dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya
وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan selawat Nabi yang akan dipimpin oleh Tungku yang Fadil beserta Tungku Muhammad Arif. Pada hadirin mohon berdiri sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik, ya Nabi salamun alaik, ya Rasul
سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخلقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Kepada tubuh-tubuh bumi kami mengucapkan tempat semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kata-kata sambutan oleh pimpinan Darul Arafah Gampung Jamungan. Kepada Walid kami persilakan dengan segala hormat. Dilanjutkan dengan santunan anak yatim kepada anak yatim agar mengambil tempat di depan rumah Walid.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Punten Bandung pujo tabuah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di Allah mantan nekebah batu sapo iman di dalam dada kita yang masing-masing, sehingga dengan iman tersebut lebih tayo mantan terasa cinta terhadap bud kebaikan dan terasa benci terhadap bud kemungkaran. Salam dan salam saban-saban disampaikan kepada salah seorang pembawa bendera kebenaran, penunjuk jalan keselamatan, Nabi Allah akhir zaman dan penutup para nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada al dan sahabat beliau sekalian, tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, juga kepada para ulama yang mu'tabar. Takdim, keikraman dan tuan yang mulia, gurelun dan gure kita bersama abadi, walau dalam keadaan lemah tetap mengusahakan hadir di tempat kita yang mudah-mudahan dengan kehadiran beliau menjadi salah satu sebab turunnya rahmat bak tempat kita yang mulianya. Kemudian yang mulia guru tuan, walau tidak secara langsung tetapi lihat ilmu dan pengalaman yang lumpuan pribadi rumpok lewat video-video penyampaian beliau, baik di ketika nesumbuh atau di saat berdakwah, yang kan memenuhi dan lebih kesempatan kita malam yang mulianya berangkat dari jenit katuh bak tempat kita yang mulianya, yaitu Abi Nasruddin beserta rakan beliau. Kemudian juga yang mulia kepada gure, juga rakan yang selalu setia menghadiri acara bak tempat kitanya, yaitu Abi Nasir di Alukurnya. Kemudian yang mulia kepada seluruh gure-gure tuan, Tunku Muhammad Ali dari Nisam beserta rombongan, juga guru-guru tuan yang mungkin sempat untuk mengaturkan satu demi satu, namun tidak mengurangi rasa hormat tuan kepada beliau Bandung. Kemudian yang terhormat kepada Tunku Gusi Munyadino PJ, tetapi juga penghormatan Tuan Hanggadoh kepada Gusi Awai, dan juga yang terhormat kepada PJ yang natiannya. Kemudian kepada tokoh masyarakat, Tunku Imung, baik Imung Masjid, Mulad Imung Nasah, Tuha Lapang, yang istimewa kepada Ketua Pemuda beserta seluruh anak-anak muda, mungkin di
Bila untuk talaki terima kasih Han mampu dengan untayan kata-kata, tapi hanya Allah lah yang tahu bagaimana perjuangan kerja keras urung drone, mulai daripada malam baru kerja keras sampai malamnya mungkin sebahagian drone yang belum merumpok istirahat. Kamu hanya doa saja. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan drone, Allah lapangkan rezeki drone, Allah harmoniskan rumah tangga drone, dan andai kata anak muda yang belum mengetahui menunggu judul yang Allah Ta'ala sebagaimana yang drone harapkan. Kemudian anak tua mulia Tuhan dan terima kasih Tuhan kepada mimi kamu yang khusus di jamuan, urunsi kamu yang agam yang di jamuan, juga Allah yang tahu bagaimana keyakinan drone dibantu dengan secara tulus dan ikhlas, sehingga mungkin dari malam baru sampai malamnya juga dalam berumpok istirahat. Mudah-mudahan ruh yang lebih tubit menjadikan oleh Allah Ta'ala sebagai ilmu untuk necuh apun rata sinoh di uro akhirat. Kemudian yang mulia mungkin kepada seluruh santri-santri juga yang ikut andil dalam terlaksananya acara yang lagi nyerupa, khusus urung dayahnya Inam Dahagang, dan menanti penghormatan kepada urung dayah bayi yang bak dayah di bawah hulu, bak dayah Kru Ngaji, bak dayah Paya Bunyat, dan mungkin yang bak dayah-dayah lain yang malamnya kan bantu beramai acara bak tempat kamu yang mulianya. Mudah-mudahan gutanya yang katruh kuno Bang Bandung tidak akan bangkit atau pulang dari tempatnya kecuali Allah ampunkan segala dan semua dosa-dosa kita. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah mudahkan rezeki kita, dan Allah benar berumpok kita dengan urung-urung yang kita idamkan selamanya. Kemudian mungkin bantuan bang tiap di hadapan ini dan sekalian hanya sebagai kata sambutan untuk mengucapkan terima kasih khusus kepada masyarakat yang di jamuan atau masyarakat yang tak ikut mensumbang, sehingga acara bak malamnya terlaksana tamlaki Allah sampai selesai bena halangan apapun. Malamnya dakwah mungkin Nabi Din ya Ta'ala tinggal urut tak pegat maulid, mungkin agak berbeda dengan tuntun yang kau ikut. Awal tak pegat maulid, duduk tak pegat dakwah. Kalinya awal dakwah, duduk maulid, karena satu dan lain hal sehingga yang payah tak pegat lagi rupa. Lumpuan sampaikan betul terhadap kesan mungkin menyobahan bah guru tayo abi di jenit nyo lebih bahan, apalagi acara nyo lang daya mungkin long singgung betul terhadap salah satu ceramah yang pernah disampaikan oleh abi. Bak ceramah tersebut sangat memotivasi
atau memberi semangat kepada kitanya urung-urung daya. Di saat diceritakan oleh Abi bagaimana kisah perjalanan perjuangan beliau di saat ngejabut, sehingga sampai angguronya kita pun beliau tadi kenal. Mungkinnya napadung-padung punya bab antara lain doa daripada seorang guru, ditambah lagi dengan doa daripada kedua orang tua. Orangnya mungkin adab dan sopan bak ketanyo yang buat kamulai ulang, sehingga tujuan terpegat dakwah malamnya khususnya kepada urung dayah yang di Darul Arafah Jamuan bujuk kesabah pelajaran dan ingatan drone yang bahwa getanya tidak akan menjadi siapa-siapa di saat menuntut bila pernah tak sakit hati gure. Tanya cara, tetapi kitanya hana ada. Nyo kemungkinan kitanya caranya hana pakai. Sebab urun malik bukan hanya disebabkan karena cara, yang paling penting di antara cara adalah berakhlakul karimah, baik terhadap guru atau terhadap kawan-kawan. Mungkinnya tuh dari pribadi Tuhan ingin tak menyampaikan bakdroan, mungkin karena kebiasaan dengan domba hanjut li kesabah pelajaran yang berarti. Taundang Abi bak malamnya kena saya sampaikan yang pertama masalah kita yang menuntut pakiban supaya kita yang berhasil di dalam menuntut ilmu. Mungkin hal-hal yang lain yang akan disampaikan nyo terserah Mbak Abi, nyo popo yang tidak juabi putri pulumi nyo kamu siap menerima. Nah siap menerima ni malamnya mesra terus bagi. Nah galak terus ni galak urina ngetanya yang terus baru galak tadi terus berapa mengenai kita baru galak. Jadi mungkin nyotuh dari tuan dong, mungkin lain-lain yang harus tempat sampaikan. Yang pokok tiga mi dan sekalian baik bagi masyarakat Jamuan, masyarakat sekitar yang ikut membantu, istimewa kepada anak muda, urus si kamu. Terima kasih dari kamu Dayak. Doa bak kamu semoga berwarna dan gampang kitanya benabi rahmat di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari orang onan teman-teman yang dapat menyampaikan pun ada tu bila yang kuasa pulang tu tahu itu. Dari orang dan akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ami Yatim, anu kamu nulangkah ujung pedas. Kepada Ami Yatim, kamu lagi nulangkah ujung pedas.
mohon kepada Bure kamu Abi Nas untuk tak serahkan bedut rintisan daripada kamu masyarakat dan kamu di daerah. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت منه مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nur fawqa أنت إكسر وراني أنت مصباح الصدور. Terima kasih kepada Yang Mulia Abinas dan kepada anak-anak kamu. Silakan jawab tempat kembali. Itu nuragan ini. Selanjutnya
acara yang kita tunggu-tunggukan, dakwah Islamiyah dalam rangka memeriahkan bulan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta penutup yang akan disampaikan Al-Mukarram Guru yang bersama Abu Nasruddin dari Junit. Kepada Al-Mukarram, waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Nyoku secara yang dapat kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa an'ama alaina ala dinil Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa amma ba'd. Ta'zim dan takrim lungtuan pertama sekali kepada seluruh guru-guru lungtuan, para pimpinan daya, pimpinan balai pengajian, pimpinan majelis ta'lim yang na di tempatnya dan yang na di sekitarnya. Ta'zim dan takrim tuan kepada yang mulia guru tuan dan guru bersama, yaitu abadi di Bapak Buluk yang alhamdulillah malam yang berbahagianya hadir di tempat yang sangat mulianya di tengah-tengah kita yang bersama. Ta'zim dan takrim tuan kepada yang mulia guru bersama selaku pimpinan daya yang kita cintainya beserta keluarga. Ta'zim dan takrim tuan kepada seluruh para dewan guru yang selalu siap, setia, tulus dan ikhlas demi tergulirnya roda pendidikan di daerah yang tercinta dalam rangka
mewujudkan manusia yang benar-benar manusia, yaitu manusia yang kenal terhadap Allah, manusia yang kenal terhadap dua orang tua, dan manusia yang kenal di antara sesama. Penghormatan dan kasih sayang Tuhan kepada seluruh para santriwan dan santriwati yang masih setia dengan agama Allah Subhanahu wa taala dan setia dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibuktikan oleh keistiqamahan Gedeban Bandung untuk tetap berada di sebuah komplek, di mana komplek itu adalah basis terhadap Islam, yakni komplek pendidikan agama. Semoga kebangkitan Islam di masa yang akan datang, kebangkitan umat Nabi Muhammad di masa yang akan datang, kiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai mesin atau motivator terhadap sesuatu yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan lumtuan kepada seluruh unsur muspika kecamatan yang terhormat, Tunku Besi serta perangkat-perangkat desa yang mulia, Tunku Imum dan tokoh-tokoh agama. Istimewa penghormatan lumtuan naku kepada seluruh para hadirin dan hadirat, para pemuda, para pemudi, para remaja sekalian, di mana kita semua telah hadir di tempat yang sangat mulia di dalam pandangan Allah dan Rasul-Nya, di sebuah tempat yang terlihat cahaya yang begitu cemerlangnya ke langit dan terlihat oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit, yakni para malaikat. Walau di dalam pandangan manusia yang awam tempat ini adalah biasa-biasa saja, bahkan di bawah daripada biasa. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini pada malam yang berbahagia ini dengan niat yang benar, yakni kehadiran kita yang pada malam yang berbahagianya hanya karena intisal terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjunjung tinggi terhadap perintah Rasul-Nya, karena Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk ta'allum, yakni mencari, menuntut ilmu yang bermanfaat, yakni yang menggerakkan kita untuk berbuat persiapan di hari sesudah kematian, atau dengan bahasa yang lain, ilmu yang menghasilkan harap kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dan takut kita terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam artian para pendengar pada malam yang berbahagia ini adalah mayoritas daripada kaum yang muda-muda dan juga para pemudi. Barangkali ini adalah sebuah harapan untuk masa yang akan datang, karena kita tidak mengharap banyak daripada orang-orang tua atau orang-orang yang berumur di atas 40 tahun ke atas. Maksudnya tidak mengharap sebuah kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh mereka, karena memang mereka sudah di usia senja. Akan tetapi kita butuh
daripada beliau-beliau itu semua adalah sebuah pemikiran yang bisa menggiring generasi mudanya untuk menuju kepada jalan yang diharapkan. Berbeda dengan kita orang yang muda-muda, kita adalah orang yang berbuat. Kita adalah para pelaksana yang punya visi, yang masih sehat dan tangguh, dan punya mental yang kuat, bahkan mental baja, di dalam menghadapi semua rintangan, di dalam menghadapi semua cobaan, bahkan di dalam menghadapi semua fitnah, apalagi fitnah yang terjadi di akhir-akhir masa. Para hadirin dan hadirat sekalian, para santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nyatakan di dalam sejarah banyak menjadi dalil bahwa yang membuat Islam itu muncul, Islam itu menguasai, Islam itu memimpin di masa yang lampau adalah karena diprakarsai oleh orang-orang yang seperempatnya adalah orang-orang muda, sepertiganya adalah orang-orang muda. Mulai daripada sejarah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita nyata maklum bahwa di saat umur Nabi Muhammad genap 40 tahun, beliau menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Itu bertanda Muhammad bin Abdullah sudah diangkat untuk menjadi seorang Rasul. Misinya adalah sangat besar, yaitu ingin membumikan ketauhidan, ingin menduniakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beban yang begitu besar, tugas yang begitu dahsyat diberikan hanya kepada seorang Rasul, dan Rasul pada saat itu berada di dalam kesendirian. Negen dari Gua Hira, merempok yang pertama sekali adalah seorang perempuan yang terbaik di dunia dan juga terbaik di akhirat, yaitu Sayyidah Khadijatul Kubra binti Khuwailid radhiyallahu anha, istri yang terkasih, tersayang dan tercinta, dan yang paling setia terhadap suami dan perjuangannya. Kemudian yang kedua yaitu ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau pada saat itu berumur 10 tahun. Kemudian ada satu lagi, yaitu seorang remaja atau pemuda yang bernama dengan Zaid bin Harisah, anak angkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Neterimang wahyu sidron pun netren inan merpaurun wedra. Satu perempuan, kemudian satu dari kalangan orang dewasa, dan satu dari kalangan kanak-kanak, dan satu dari kalangan remaja. Dengan yang namanya Rasulullah berkembang sampai lebih kurang 11 tahun, di mana di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, jumlah para muhajirin adalah ratusan orang. Yang tinggal di Mekah pada waktu itu hanyalah Sayyidina Abbas, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Sayyidina Abbas untuk tetap berada di Mekah sebagai informan
atau orang yang membaca situasi yang terjadi di Mekah kemudian disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang perlu diingat, di saat Rasulullah berhijrah ke Madinah, jumlah para muhajirinnya adalah ratusan orang. Ratusan orang itu berkembang dari jumlah 1 yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian 4 orang pembantunya. Di Madinah ada 6 pemuda yang menurut sejarah beriman. Para pemuda tersebut di Mekah, yaitu bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka itu beriman. Di samping Mekah mengucapkan, di samping Ka'bah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian berkembang ditata Madinah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya menurut pendapat Imam As-Suyuti, jumlah sahabat Nabi adalah 120.000 orang. Jumlah sahabat Nabi sirtuh 20.000. 20 sadra berkekuatan di atas mujtahid. 2 ribedro benar-benar rahilah. Rahilah sebenarnya adalah nama terhadap sebuah unta atau kuda yang siap menempuh perjalanan yang jarak dengan segala beban yang ada di atasnya. Itu dikatakan dengan rahilah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis mengatakan, an-nasu ka ibili mi'ah, la takadu tajidu minar rahilah. Manusia itu adalah seperti onta 100. Hampir tidak kamu dapatkan dari 100 onta itu 1 saja daripada rahilah. Itu matematik yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya manusia yang siap di dalam segala suasana, dalam segala perkembangan adalah 1:100. Nyantun rahmana hidro lam kawan sirtu, yaitu seseorang yang bisa dikatakan rahilah. Nyan 2 ribenya benar-benar siap untuk memimpin, baik pemimpin di tingkat yang besar, apalagi pimpinan di tingkat yang kecil. Yang perlu Tuhan sampaikan bahwa dari sirtuh 20.000 para sahabat adalah 1/3 terdiri daripada orang-orang yang umurnya di kisaran 20 tahun. 20.000 para sahabat yang umurnya berkisar di antara 20 tahun. Nah yang 4 lahun, nah yang 8 lahun, nah yang 30 lahun, nah yang 20 tahun, nah yang 22. Dubnalu 20.000. Bahkan nah yang pemuda diangkat oleh Rasulullah sebagai panglima umur 17 tahun. Sehingga nah orang yang umur di akhirnya sedikit ada rasa protes. Bahkan Rasulullah angkat sebagai panglimanya orang yang muda 17 tahun. Sampai Rasulullah nagah apabila urang don hana hormati terhadap ganyan, berarti urang don hana hormati terhadap ayah ganyan. Ayah ganyan adalah seorang yang mulia. Begitu jawaban Rasulullah di saat ciri-ciri para sahabat-sahabat yang lain seolah-olah hana cocok diangkat sebagai pimpinan karena umum dan 17. Nyan para sahabat
Kemudian sesudah para sahabat, kita baca dalam sejarah, ada seorang pemuda yang namanya terkenal dan terkenang ratusan tahun yang silam, bahkan sampai dunia ini kiamat, yaitu anak muda yang bernama dengan Muhammad, yang akhirnya digelar dengan Al-Fatih, yang menaklukkan Konstantinopel. Wahai para pemuda, wahai para pemudi, Muhammad adalah anak Siro Sultan, udip di dalam kalangan istana dengan segala kemudahan dan kemewahannya. Akan tetapi beliau mampu menjadi seorang tokoh di dalam Islam dan di dunia. Watai Muhammad yang mantan ubud untuk gubernur gure kanya dua undang li sultan. Pertama Muhammad Ismail Al-Qurani, yang kedua Asyamsuddin. Asyamsuddin akan kuakan guru ilmu fikih, ilmu akhlak dan segala macam ilmu yang lain. Sedangkan Muhammad Al-Qurani khusus ditangani Al-Quran terhadap Muhammad kecil. Karena Muhammad yang anak Siro Sultan udip di kalangan di dalam istana, sukar untuk dididik. Akhirnya Asyamsuddin ditanya Pak Ayah Muhammad, wahai Sultan, jir lu didik anak bro lagi keinginan lu? Dijawab oleh Sultan jir. Maka Pak Siuro Asyamsuddin duhai Muhammad, dia bapak saya Muhammad kenoi sunut kali disediakan waktu itu kenan bijak sunut cerip berdepan Muhammad hana dipegah pur sebab tentu saja yang dipoh legurenya adalah poh pelajaran dalam agama kita yang kalian gatu mendung baik poh bak muka baik poh bak badan, tetapi poh bak hak dengan catatan tidak melukai. Lihat dupohnya, baru Muhammad tunduk terhadap gurunya. Berdidiklah. Singkat cerita, umur 14 tahun Muhammad sudah siap. Al-Qur'annya sudah siap. Kemudian ilmu fikirnya siap, akhlaknya siap. Sudah bisa dikatakan Muhammad itu adalah anak yang saleh pada umur 14 tahun. Pada umur 22 tahun Muhammad diangkat sebagai sultan. Umur 22 tahun Muhammad diangkat sebagai sultan. Wateganya kaji itu sultan, maka diperberehlah pasukan. Tentara-tentara ganyanyan dipulkan gepupai mandum, gepu kompak, kemudian diberi pendidikan-pendidikan. Sekaligus Muhammad membuat persiapan alat perang. Bermacam-macam alat perang dengan segala kekuatannya dipersiapkan oleh Muhammad. Ba umur 20 tahun Muhammad gegerahkan pasukannya untuk menyerang Konstantinia atau itu dengan Konstantinopel atau kurangnya disebut dengan Turki. Muprang muro-muro, meminggu-minggu. Benteng Konstantinia sangat kuat, sangat sukar ditaklukkan. Sehingga pada malam Muhammad memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk berpuasa. Yang kalau menjemun, wateka sukar merempok kendala dalam perang. Uro diperintah untuk berpuasa sunat, malam diperintah untuk beribadat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon petunjuk daripada Allah, kiranya Allah memberikan jalan. Nyau jemun, artinya kesukaran dalam perang utama dengan ibadat. Uro-uro Senin, yuk puasa sunat.
Berbeda dengan Idayo puasa Ramadan gak pegah dia buka karena nyosabilillah. Tapi urang jamu puasa tunai. Maka Nabi setiap pasukan yang ditugaskan untuk menuju medan perang, tapi wasiat Nabi jangan tinggalkan sembahyang berjamaah, jangan lakukan maksiat, jangan lakukan kezaliman di dalam peperangan. Ini syarat untuk mendapatkan bantuan Allah. Sehingga Pak Muhammad jalan keluar. Karenanya watai pun muda utama bertumbuh serat daratnya hana mungkin. Yang na kelemahan Konstantinianya yaitu arah laut, serangan laut. Tetapi di Konstantin kayak bantuan, bak kabulkan, bak urang tentara Romawi. Sehingga yang beda awaknya mandum di kiaran jauh dalam laut, di kalian bufor dalam laut, supaya kapal perang Muhammad tidak boleh lewat di selat Bosporus. Wadah kadir sabuk pemikiran yang lemah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Putra pemikiran tersebut bahwa kapal yang nablahno tarik dari wadah bukit. Jok kapal pergi dari wadah gunung, pudun ke dalam laut. Sehingga keputusan Muhammad bahwasanya dianggap bodoh oleh sebagian pasukan. Tapi itu adalah keyakinannya. Alhasil dalam malamnya 70 kapal bisa berkelewat, berpergi ke di atas gunung, berputun ke dalam laut. Wadah kata ke dalam laut, siap untuk berperang. Maka Muhammad gemerempak dengan ajudan gurai dengan Asyamsuddin. Dia pegah lung perleh merempak menggurai dia. Dijawab oleh ajudan, gak amanah baklung, hanjit merempak. Dijawab oleh Muhammad, cukup penting, hiat mental. Dijawab oleh ajudan, gak amanah baklung, hanjit merempak sosok. Maka oleh Muhammad meminta cara lain. Geget, gejak rel ikut kemah goreng, gejok tikin, erak bertubuk tenda. Waktu tubuk tenda begini udah lama. Bahwa gurunya sedang berada di dalam sujud dalam waktu yang sangat lama. Dia berkalian Muhammad Al-Fatih merasa puas. Bahkan merasa puas karena adanya dia merempak dengan gureganya, rencana dan mohon doa. Rupanya sang guru duluan berdoa untuk muridnya tanpa diketahui oleh sang muridnya. Nyo mungkin yang jaga kita lakukan li kita nyo gure-gure. Lung tuan na lung kena cici tapi tua lung kawin. Yang na temurumpa alimi batak kita nyo igor kawin. Putih rokok yang butuh beroy. Tapi urang-urang awal dalam doanya disebutkan murid yang nampak di badan. Artinya disebutkan nama murid berdoa secara khusus agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadanya jalan untuk mendapatkan ilmu atau memberikan akhlak yang mulia. Berdoa secara khusus. Nyambut ingat katanya gure-gure. Nah, mi katanya anu murid katanya kadang-kadang wate tak pernah hanya jit-jit. Silakan bertingat katanya tamu doa khusus. Atau na anemit yang batat dia punya potensi tetapi cukup batat. Benar boleh dor wahai adik-adik lungkuan para santriwan para santriwati. Kasih sayang kamu gure kepada drone lebih daripada kasih sayang mak dan ayah drone. Lebih. Dan kamu secara pribadi kadang-kadang lebih kasih kepada drone selaku murid ketimbang daripada anak-anak kamu. Pakon. Karena Pak Drone kadang-kadang
bahwa ada tanda-tanda pada diri Anda untuk menjadi seorang imam bagi muttaqin di masa yang akan datang. Akan tetapi dronnya hana ngerasa lidron bahwa kamu gure cukup sayang dron. Deklah andron, ayah dron dan mak dron pun hana debur. Kadia dan dron dan mak dron, ayah dron urusan. Tapi hana debur bahwa kami sangat sayang dan sangat cinta terhadap Anda. Ati lekai din hana mudah dibidin ya kan karena hana gedon sayang gedon si malam tinggal pelajaran drone si malam rugo, apalagi kadang-kadang ada pembahasan yang tengah penting pas drone kan lekewo hana dibidin perasaan drone sakit menanti drone urinang kadang-kadang lihat sulit drone ni mu sulit pak mak ngelam hansip sulit nama ayah-ayah nelium sulit lo di banjaran sulit berkaman telepon mak ngacok lu dia dijawab lima di bang ngacok baru 15 huruf kaki sah saya bidin le ure sakit pun belah nyan lihat sulit drone sama dengan kaki mu sulit mama ni lo Gege liak lelema, ilo mah boleh yang berah. Tapi ayat kau ikut, oh nanti kecuriga lu boleh nempakan ayah-ayah mah. Yang dia pegah ledon tu, dia pegah bayar, bawa lung sakit. Maka menyelung ide ya, arti pukalan urang hi tulis-tulisnya. Kajian kan ini. Napa ya buku ini nabi? Napa ya? Wow waju teka haik lidang ide kampung gitar. Puta bidil heuro 7 hansip bagi. Alien na yang munci kadang-kadang bungeh lo. 7 huruf ada lekai heuro bi sang-sang anu kaya. Alah kamu hanam jauh lebih kira dayahnya dayah lawan. Alah hanam jauh mana? Tapi dia kun sang-sang anu kaya. Karena tidak mengerti, sebagaimana anak-anak tidak mengerti kasih sayang orang tuanya, begitulah kebanyakan murid di saat dia jadi murid tidak tahu dan tidak mampu memberi nilai terhadap kasih sayang gurunya terhadap dirinya. Berat kasih sayang guru terhadap murid-muridnya. Nyo harus bertingat dikira. Para santriwan, santriwati yang menetap atau yang hana menetap, baik yang nadi dayahnya atau yang nadayah di sekitarnya, berdepu, beryakin bahwa guredon, baik gure dipukeun dalam kelas maupun pimpinan dayah, mereka itu mengorbankan ketenangannya, mengorbankan masa istirahatnya demi kebaikan Anda. Apa yang diharapkan daripada Anda? Hanya sebuah kepuasan batin. Artinya bisa Anda sudah mampu menjadi orang yang berakhlak. Anda sudah jadi orang yang mampu memimpin di dalam agama. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa kepuasan batin terhadap guru-guru. Itulah yang diharapkan oleh guru. Nyangkenya yang diharap oleh Muhammad Al-Fatih dari Burekanya. Rencana dunia alakai doa, tapi bang dekalan Burek bunuh dalam keadaan sujud. Pasti sedang berdoa untuk muridnya. Merasa puas, ya berangkatlah Muhammad, dikomandolah pasukan untuk menyerang. Alhasil benteng bisa ditaklukkan. Konstantinopel jatuh kepada tangan Muhammad Al-Fatih. Dubna umur 20 betul. Yang menjadi motivasi terhadap Muhammad Al-Fatih adalah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, sungguh pada suatu masa kamu akan menaklukkan 2 kota. Yang pertama Konstantinia,
yang kedua Rumiyah, Konstantin dan Rum. Ingin Muhammad Al-Fatih, dia sebagai orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata benar. Yang kemudian yang dipegang Nabi, wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu zalikal jais. Sungguh pemimpin Konstantinia itu adalah pemimpin yang terbaik dan tentranya adalah tentara yang terbaik. Makanya saya katakan terkenal dan terkenang ratusan tahun yang silam dan sampai uro kiamat. Bahkan sampai uro kiamat, karena sampai uro kiamat orang akan ingat kepada hadis Rasulullah, dan hadis Rasulullah itu salah satu yang dimaksudkan adalah Muhammad Al-Fatih. Tinggal sebuah PR bak kita uronyo generasi uronyo putra PR yaitu Rumiyah Nangroro Roma. Apakah itu Vatikan? Apakah itu Itali? Maka menyatakan di dalam hadisnya bahwa Roma itu pada satu masa akan jadi kota Islam. Pajan wallahu alam, Butso wallahu alam. Maka secara global Islam sebenarnya sedang menuju kepada kebangkitan. Walau di daerah tertentu atau di negara tertentu Islam dan umat Islamnya tertindas. Biasa, penindasan itu adalah proses untuk sebuah kebangkitan. Penderitaan itu adalah proses untuk sebuah kebahagiaan. Dan kedaliman itu adalah proses untuk sebuah kemakmuran. Itu biasa. Kebiasaan rakalan yang kakau ikut menang. Nyekun udang awal ku berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Mandungi butuh proses. Nabi hijrah ke Madinah, proses untuk berkembangnya Islam. Keneplung Nabi Madinah. Pakan lukun menang. Kebetulan yang kau ikut tempuh nak lebih kurang dari kita 20 orang yang kau ikut. Duduk Pak Saboh Maulid di daya. Gekun lebih kau tempuh, tapi watai gekunnya anak kau lupa itu. Putra itu belaan kita nyawa Nabi Muhammad ngeplung dia pun. Lung yang pas ngeplung Nabi. Hai dari Mekah ngeplung dari Madinah. Lung ke. Tapi menurut lung sang tungkuhan dia kayak barat dengan kata-kata peluang. Nyata pegah Nabi ngeplung, nyata yang hanada Nabi. Gitu leu nanti, nyata perintah daripada Allah Taala untuk hijrah. Hai ada perintah kan belum ni. Pikiran lumpat lung kalen tunggunya. Udah napa du uro dong kali itu mungkin lu tadi. Napa du uro lihatnya. Balung dua tinggal lu. Rupanya pimpinan sebuah daerah. Ida ilung kali lu predau daerahnya. Ini tinggal lumpat gasa cat bahasa Nabi dulu. Ke urang Islam hijrah Ethiopia. Itu hijrah untuk menyelamatkan iman. Nah, hijrah untuk menyelamatkan diri daripada kezaliman tokoh-tokoh Quraisy. Nabi hanya ikut bawa daya. Hijrah Nabi ke dia upurkan Pak Raja Najasyi. Ya, hanya ikut Nabi itu. Karena mantengna orang kuat yaitu Abu Talib. Urang Islam dianiaya tapi Nabi hijrah. Waktu Nabi hijrah ke Madinah bukan untuk menyelamatkan, tetapi untuk membangun sebuah negara, untuk membangun sebuah peradaban baru yang menjadi pusat peradabannya dunia. Nabi Adam nepajuh bokai
proses untuk lahirnya Nabi Muhammad. Munya Nabi Adam hanan pajobo kaya hanan putren li Allah Subhanahu wa taala kenaudunya. Munya Nabi Adam hanatreun kenaudunya hana lahir Nabi Muhammad. Hana lahir Nabi Muhammad tidak mungkin karena Adam pun diciptakan karenanya Nabi Muhammad. Maka Nabi Adam pajobo kaya adalah proses untuk lahirnya Nabi Muhammad. Nabi Musa dilit le Fir'aun. Hanjit Nabi Musa ngedang ngelawan Fir'aun. Tungkat yang naba Nabi Musa adalah mukjizat. Belaan Fir'aun bate tehah dua tin kong tungkatnya ulam Fir'aun. Hanjit Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan mukjizat. Tapi Nabi Musa hana ngelawan Fir'aun. Nebluh. Wadam kalian nelaut. Perintah Allah Ta'ala untuk poh iya laut terbuka. Nabi Musa nitamang, maka itamanglah Fir'aun. Watai Fir'aun ke dalam laut, Allah SWT perintah Mbak Musa untuk poh ia kembali. Maka ia akan dempet kembali dan Fir'aun karam. Nabi Musa dilit le Fir'aun. Fir'aun lihat Nabi Musa adalah proses untuk mati karamnya Fir'aun. Munyahana ilit Nabi Musa, Fir'aunnya hai kamang laut. Tadi gedi ijak laut, ijak ngembut. Tadi gedi mu gombut, ijok liana kuah. Nanti ijak kero yang memang laut nanti. Mu gombut, ijok liana kuah. Tapi watai tamang laut gara-gara dilit Nabi Musa, maka mati karam di dalam laut. Yang lit Nabi Musa oleh Fir'aun adalah proses untuk matinya Fir'aun, sebagaimana yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang lainnya, penderitaan proses untuk kenikmatan, penghinaan proses untuk sebuah kemuliaan, penindasan terhadap Islam, penindasan terhadap umat Islam, itu adalah proses untuk sebuah kebangkitan Islam. Maka menyatakan secara global Islam menuju kebangkitan. Kapan? Wallahu a'lam. Siapa pelakunya juga wallahu a'lam. Tapi apa? Salah satu lewat hadis Nabi yang dipegang, Romnya akan ditaklukkan oleh umat Islam. Artinya Rom itu akan menjadi kotanya Islam. Menyahana terjadi, sulitlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sulit Rasulullah, mustahil. Maka Rom itu akan menjadi kota Islam pada satu saat. Wahai para santriwan, para santriwati, para pemuda, para remaja yang Nabi dalam tiap-tiap kampung, mari kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Uronyo bertanya nak umur 20 tahun kan? Pertanyakan sampai di mana kesiapan kita. Ilmu kita dukna kan? Umur ke-20 ilmu farduin kaglah. Umur ke-20 etiket yang farduin kita kasah. Cara ibadat kita kaber. Uronyo nak umur katanya wahai para pemuda 25 tahun. Tolong pertanyakan kepada pribadi masing-masing. Kira-kira perbuatan apa yang sudah kita lakukan yang bermanfaat terhadap Islam atau diakui oleh Rasulullah bahwa perbuatan kita adalah penyambung perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyatanya Mbak Rodrio masing-masing. Ingat nabanya dikret. Santriwan para pemuda ingat. Ingat. Urang awai 20 tahun kali jasa terhadap Islam. Urang awai 18 tahun kali buat ganyan yang diakui oleh Rasulullah sebagai pembantunya. Kaum mak, kaum ayah,
Katanya mbak pribadi kita masing-masing. Na anak gedanya 5 boh. Padupoh na diantara anak gedanya yang bermanfaat terhadap Islam. Padudrona anak gedanya yang bermanfaat terhadap perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyana musibro atau mudua dari 5 dro na 2 dro, alhamdulillah. Tapi menyegolong na musibro, inna lillah. Anak yang kita lahirkan bukan pelanjut sejarah penyambung perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyan uronyo yang perlu tengah liganya mudah-mudah. Maka ada habalung dalam dunia tunggu arahkan kepada urung mudah-mudah. Karena pakai jelah perbaikan, jelah kebangkitan ada bak para pemuda. Urang yang tua-tua lagi tak pegang gunung bawah. Tinggal kanya dipikir kedua udah itu. Ayah yang tua-tua beli dipikir banyak. Putra pikir kedua. Putra dipikir kedua nanti hitung. Urangnya nak umur 50, mulai umur pajan drone nusmaya. Semayang umur 25 tahun. Nang tinggalkan sembayang berarti 10 tahun. Sembayang yang 10 tahunnya urangnya golong berkata. 2 dalam masjid, 2 ilmu, 2 di musalla untuk qada sembahyang. Pergunakan waktu untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk ta'allum, duduk dalam majelis ilmu dan dalam majelis zikir. Karena tinggal umur heblah tunduk kecerahan. Dalam heblah tunyan putra tanah pugat mak. Lam heblah tunyan putra tanah kubur ayah. Hanali. Yang kata lewat 50 tahun kita tidak menghasilkan banyak. Apalagi umur yang tersisa hanya sekedar heblah tu. Beli dipikir untuk tamah lampu. Beli dipikir untuk tamahmu, tapi pikirlah untuk gede ku alamku. Menanti dong kau rumah. Urangnya na umur 50, neci ingat umur paduk nurmaya. Lung tunggu umur 20, umur 15 kalung lagi semaya. Neci ingat lukum pajang kabutu ini kah? Nurmaya memang kabutu yurayan pan balik. Niki ingatnya paduk luhun yang nikah lukum ini yukul. Nak ingat jipok. Kira-kira paduk luhun yang kau likut yang puduk lukum ini yatirkul. Nak tu di pelodok. Lebih. Anak ti urui apa? Nyo urui nang yang nalang ngampuk yang ikut majlis taklim. Nak 15 tu. Jawab ji menolak selama mulai duduk dalam majlis. Kaya mana? You golongnya kaya no dah tawak lu. Tapi uronyo mantan takalan urang yang hana kuat-kuatnya mantan di kalukungnya yukun. Nah di kalukung yukun selama 5 tahun terbuka orang. Kata. Adapun gedanya yang 40 tahun yuk. Baik kaum mak yang 40 tahun uyuk, kaum ayah yang 40 tahun uyuk, nyo kita berpikir kepada diri kita dan juga berpikir terhadap anak-anak kita. Putra tapi pertama sekali anak kita diri kita rumah kita keluarga kita yaitu bejit ke orang yang selamat. Maka payah mulai orang. Bak gedanya yang muda-muda. Orang yang muda-muda memperbaiki diri. Kupun memperbaiki diri supaya siap jadi seorang pemimpin. Pemimpin pun baik pemimpin pribadi, pemimpin di kalangannya atau pemimpin dalam keluarga. Munya yang muda-muda orangnya ge. Nyan ATJ kelako tiga lako yang ge.
Monya yang darah-darah uronyo ge nyan atejit ke perumoh tingah perumoh yang ge. Monya yang je kelako ge nyan atejit ke yah tingah yah yang ge. Uring inang je ke perumoh yang ge nyan watena anu tingah je ke ma yang ge. Ma yang ge adalah ma yang jadi madrasah terhadap anak-anaknya. Hingga berpegang perempuan itu adalah madrasah terhadap anak-anaknya. Apabila engkau mempersiapkan seorang perempuan untuk menjadi seorang ibu yang baik, berarti engkau telah mempersiapkan satu generasi yang cemerlang di masa yang akan datang. Sebaliknya, apabila engkau tidak mempersiapkan perempuan itu untuk menjadi seorang ibu yang baik, berarti engkau telah mengabaikan sebuah generasi, dan tunggulah akan hadir generasi-generasi yang gagal di masa yang akan datang. Nyan perleuronyo apabila kata yakini leitanya bahwa nyutnya menuju kepada kebangkitan, ukur dengan anak muda yang maju, anak darah yang maju adalah yang punya kecerdasan spiritual, orang yang mendekat agama dan punya sedikit kecerdasan intelektual. Nyan orang yang maju ukur. Lagi orang yang kau maju yang kau ikut lapar tutut fikurun tutut yang kau ikut orangnya so yang maju yaitu orang-orang yang beragama. Ukurnya yang maju adalah urut-urut yang beragama. Maka orangnya mempersiapkan diri supaya pertama sekali jadi suami yang sukses, bujit kelako sukses, yainainan bujit ke istri yang sukses, bahkan mengat sukses dalam keluarga. Uronyo tak kalah kita fenomena kehidupan kita uronyo laki yang kananyo bahkan mana? Karena lako dung lu lako yang gagal. Agam-agam jit ke lako gagal, yang inang-inang jit ke perumoh gagal. Gejauh di sebagian orang kiban pegah gagal tunggu anak na limang bosa podu. Ukuran sukses bapak-bapak sekalian, tokoh-tokoh sekalian, ukuran sukses udah agamkan bak mana sabab menyamanunya hanam jeh kitanya udah agam. Ada binatang agam dia bisik bagaimana ulangnya tadi no purun urung tuha kita yang pegahnya ya awak ilai lam je punya musim kena dikurung boh di bagaimana yang kenang 12 musim 12 yang buinya 12 bon yang Athena bui itu hanya dikurungnya putar bui kita pegah bahwa bang buinya betul-betul sukses. Ke ukuran sukses bukan pada anak. Ada orang yang sukses padahal dia tidak punya. Untuk mana jangankan gede tokoh, orang awam je mana. Jangankan ditanya yang waras, urang pungo je mana. Ayah pungo, urang agam pungo, tak kawin ngauri nang pungo. Lahir anu, insyaallah dijamin waras. Ana urang keturunan pungo, di lahir Pak Michael pungo na. Ya pungo, mai pungo. Lahir anu waras. Beda ngauranyo, ya waras, mai waras. Anu lu pungo. Itu bertanda apa? Standar kesuksesan bukan pada berat. Putra sukses, butuh-butuh urang agam lagi pegang Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawwam terhadap perempuan. Qawwam itu murabbi. Qawwamnya bukan muaddib yang mentarbiyahkan, yang menjadikan anggotanya untuk jadi orang yang beradab. Qawwam itu adalah pemimpin. Lako yang sukses adalah lako yang betul-betul jid ke pemimpin. Karena sekecil apapun keluarga, mi dan ayah para pemuda sekalian, sekecil apapun sebuah keluarga itu adalah miniatur daripada sebuah negara. Di dalam sebuah negara itu ada presidennya, ada wakil presidennya, kemudian ada menteri dan ada pembantu-pembantunya.
ada daerah teritorialnya, ada target yang ingin dicapai, ada efek yang ingin dihindar. Itu adalah negara. Di dalam sebuah rumah tangga juga demikian. Nah presiden, kita nyoya agak-agak urinang menteri kan wakil presiden. Sebab wakilnya hana buat, berangkap wakil hana buat. Wakil presiden, wakil menteri, wakil gubernur, wakil wali kota, wakil bupati, wakil segala wakilnya hana buat duduk manis. Nyino bagian ya cek ya pak mulut tu. Undang bupati, hati ya bupati, pas ngawaki, iu ya waki, ngawaki hanapat, iu ya sekda, atau ibu lo, asisten iu ya. Bawaki putra anak tu kah, anak repu. Dronurinan punya tugas. Kenapa? Karena Anda adalah menteri, pembantu presiden, pembantu suami. Putra yang membantu itu, yaitu untuk mewujudkan program suami. Putra program suami, program yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu, istrimu, anak-anakmu daripada api neraka. Itulah program. Putra program itu yang agak-agak penyelamatan diri dan keluarga kita daripada api neraka. Jadi program kita yo lakukan puna lampu. Program kita yo ayahkan puna toko baru. Program kita yo ayahkan puna peng kubah peng gula kan tu. Nyan atanya lampunya tak kubah pijit hana pijit, tak puna pijit hana pijit, tidak mesti. Tetapi yang benar-benar program harus diwujudkan. Itulah program yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyelamatan diri dan keluarganya daripada api neraka. Nyo yang kahana maklum li para ayah-ayah. Li urang-urang agama nyo kahana ditingat duli. Nyo bahwa tugas yang paling raih. Yang gejit mak mesti ada ayah tiang drone, gepingan drone. Ditanya mak kali dah mayang mak, golong mayang. Mak diam kapoh dua, beda ya kemayang luhu ini. Nyan pun yakin lakodron adalah kawam pemimpin. Pakai ciri-ciri pemimpin namanya. Dah ciri-ciri pemimpin. Lagi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu beliau diangkat menjadi khalifah. Dipegang oleh Sayyidina Umar. Bila lung bawa teh malam. Karena luruh rakyat bawa teh uro. Berarti lung hana lurupa ibadat. Menyelung hana lurupa ibadat. Berarti lung sia-siakan pribadi lung. Lung beribadat bawa teh malam. Lung pikir kepada pribadi. Lung istirahat bawa teh uro. Sama dengan lung sia-siakan rakyat lung. Lung juga zalim. Rakyat baik sia-sia, kemaslahatan terhadap rakyat terjadi dan pribadinya juga jangan pernah binasa. Maka Sayyidina Umar bin Khattab di antara dua macamnya. Putra dua macamnya, rakyat tak tersia-siakan dan pribadinya juga tak tersia-siakan. Artinya ibadat bahwa malam tetap, untuk rakyat pun bahwa teori tetap berbikin. Itu pemimpin. Sama denganku, ciri-ciri pemimpin ingin meraih segala kebahagiaan untuk dirinya dan rakyatnya dan ingin menghindar daripada segala bentuk kebinasaan dirinya dan rakyatnya. Maka watela komuno gepingat drone urinang untuk semayang nyan lako drone betul-betul pemimpin. Bek bengeng. Bek nekun kelakon kuatan pepek. Tapi katakanlah alhamdulillah ya Allah. Drone ya Allah nebi gelung siro suami yang betul-betul pemimpin. Ate drone nebuka aurat. Gegel lelako le ayahnya. Mak tutup aurat mak. Tak pakai jilbab mak. Tak pakai baju panjang mak. Bek tak buka aurat. Dosa kata dosa lum dengan Allah Subhanahu wa taala.
yang bunyakin bahwa lakodon adalah pemimpin kawam. Lako kali lebih getelpon mak pada ilmu hai mak uronyo na pengajian di Menasa, na pengajian di Dayah, na pengajian di masjid diam kapor di Blue pakan dalam tak berangkat aja apa pengajian yang menyenal lako yang dipantau menan bunyakin bahwa lakodon adalah pemimpin. Kenapa? Karena menyelamatkan Anda daripada neraka dan ingin membawa Anda kepada surga. Itu benar-benar pemimpin. Maka dua-duanya pertama rakyat, yang kedua pembantu. Rakyat atau pembantu harus taat kepada pemimpin, taat ke lakau. Baik terjadi uronyo tu, uronyo udang ayak ku kerja pasang lakau tu antri. Nah orang tuji kedih barisan karena lawanya dengan musim corona. Jaganya lah. Hana dan tahu-tahu. Bago ini. Bertanya dah kalau udun kerap-kerap, alhamdulillah hana yang kena. Bago jalan-jalan kena ni. Bertanya ino le kena udun jaga, ketimbang udun hana jaga. Nakon dengo itu Pak TV pegah na urung pungo kena corona. Nakon baca apa media ada orang gila di Kecamatan Pulang positif COVID-19. Nakon baca. Bupati kena corona nah. Birena. Nya itu termasuk bahan pemikiran. Upat saya urung pungonya sakit hana ini corona hengenam. Tilung pikir-pikir rupanya syarat sakit pikiran dua. Nyuruh nawarah pikiran deket-deket itu lain daripada penyakit pungonya. Ate awal-awal ilmu baca demam berdarah penyakit yang mematikan. Urang kaya-kaya kena urung pungonya. Padahal di rumpungonya membaca itu. Ini lambruh. So pegah lambruh tepat di rumpungonya hana nyamuk malaria. Tapi rumpungonya sehat gitu. Nah ladung pegahnya saya kauro dari barat jauh timur, dari timur jauh barat. Munya agaknya meremati panai jajak. Hana remati. Munya asam murah. Kagak mampu, tapi hana yang song-song dari barat, song-song gede di Mudruk, kecamatan je bisa lo pun, batas kecamatannya. Nanti lu ni sama dengan tu, tiap turo itu jalan tu, itu perhatian, badan gelage-gelage satu mun hana pujur kita, ngelum tu, baca yang tu, tuk dari timunnya bisa kenapa? Hana rematik, hana asam urat, hana jantung.